Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arzam Nugraha, NIM 1800005006, Prodi PGSD UAD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas kembali informasi atau materi yang ketiga tentang penerapan sistem bergu dan seragam atau atribut kepanduan HW. Nah, sistem bergu dalam kepanduan yang disebut patrol sistem dalam kepanduan berlaku untuk seluruh satuan adval, pengenal, penghela, penuntun maupun anggota dewasa. Berregu di sini berada dengan makna regu, pengenal. Regu di sini berarti kelompok. Nah, sistem beregu juga harus diterapkan karena keberhasilan untuk mencapai sasaran kegiatan dalam kepanduan tanpa sistem beregu itu adalah hal yang sangat keliru. Nah, selanjutnya itu terapan sistem beregu. Penerapan sistem beregu dalam kegiatan kepanduan berwujud Dewan Satuan yang harus dilaksanakan sebagai perwujudan salah satu metode kepanduan. Nah, Dewan Satuan mutlak dan harus dilaksanakan karena wadah kegiatan untuk mengembangkan. Yang pertama itu ada jiwa kepemimpinan, yang kedua kemampuan hidup bermasyarakat, dan yang ketiga kemampuan administrasi kegiatan satuan. Yang keempat silaturahmi, komunikasi, informasi antar sesama insan. Kelima kemampuan menyusun, merencanakan, memprogramkan, dan melaksanakan. Dan yang keenam menanamkan jiwa demokrasi. Nah, selanjutnya tugas Dewan Satuan. Dewan Kuntum, Dewan Regu, Dewan Ikhwan atau Ahwat membahas kegiatan sehari-hari. Dewan Rumpun, Dewan Pasukan, Dewan Kerapat itu menyusun, merencanakan, memprogramkan pelaksanaan kegiatan, mengadakan penilaian atau evaluasi semua pelaksanaan kegiatan, menjalankan dan mengamalkan semua keputusan Dewan, mengelola administrasi semua kegiatan, dan keputusan Dewan dibuat secara demokratis. Nah, selanjutnya itu tugas Dewan Kehormatan. Yang pertama itu membahas proses pemilihan pandu, yang kedua membantu proses pemilihan dan pelatihan pemimpinan satuan, dan ketiga membahas tentang pemberian penghargaan atas prestasi seseorang pandu. Yang keempat membahas tentang tindakan atas pelanggaran kode kehormatan HW. Yang terakhir membahas tentang rehabilitas anggota satuan. Nah, selanjutnya itu ada Dewan Sungli untuk membina dan mengembangkan kepemimpinan satuan untuk penghela penuntun setingkat kuartir yang dinamakan Dewan Sungli. Dan sistem beregu dalam kuartir, Dewan setingkat kuartir berwujud untuk kelompok pemimpin kuartir. Nah, di sini ada juga jenis-jenis atribut. Yang pertama itu tanda umum, tanda satuan, tanda jabatan, tanda kecakapan, dan tanda penghargaan. Nah, fungsi atribut itu untuk alat pendidikan untuk memberi dorongan, gairah, dan semangat agar mereka berusaha meningkatkan kemampuan, karya, pribadi, dan kehormatannya. Nah, tanda pengakuan dan pengesahan keanggotaannya, tingkat kecakapan, serta pemberian tanggung jawab, kewajiban, dan hak. Tanda penghargaan atas prestasi kerja agar yang bersangkutan itu selalu menjaga nama baik pribadi dan organisasinya. Nah, ada juga cara penggunaan atau pemakaiannya. Yang pertama itu dipakai oleh anggota pandu yang telah memenuhi syarat
Yang kedua, dipakai pada seragam pandu, tidak pada pakaian lain kecuali tanda harian. Yang ketiga itu, tanda yang dipakai hanya yang sah, yaitu yang diatur dengan surat keputusan Kuartir Pusat. Nah, tanggapan menurut saya tentang materi Hizbul Waton itu yang telah disampaikan oleh pemateri itu cukup menambah wawasan ilmu pengetahuan saya mengenai Hizbul Waton, dan kedepannya bisa bermanfaat bagi saya untuk bekal membina Hizbul Waton kepada siswa atau peserta didik di sekolah Muhammadiyah. Dan yang membuat saya salut juga, salah satunya yaitu pemateri atau pembina yang sudah tidak muda lagi, namun semangatnya itu luar biasa dalam penyampaian materi tersebut. Sukses selalu.